Assalamualaikum, baik lagi di channel YouTube saya. Jadi di video sebelumnya kita itu udah bahas soal karnival bensin ya, karnival bensin. Nah, nggak afdol rasanya kalau kita belum bahas soal karnival diesel. Nah, di belakang saya ini udah ada karnival dieselnya. Jadi untuk video kali ini itu kita bakal lebih ke mengulas soal kelebihan dan kekurangan karnival diesel ini. Setelah nanti saya juga kasih beberapa tips buat teman-teman yang mau beli karnival diesel gitu, biar nggak salah pilih gitu ya. Kita sharing-sharing dikit aja untuk video kali ini. Oke, langsung aja kita mulai buat bahas mobil ini. Nah, dari segi desain nih, ini sama persis sama karnival diesel, karnival bensin yang sebelumnya kita bahas. Dan seperti yang saya bilang, bedanya cuman ada di sini nih, air scope. Jadi untuk yang diesel itu udah ada air scope buat intercooler, nanti di bawah sini kita buka kap mesin ya. Sama di grillnya, udah itu doang. Bedanya cuman itu doang, selebihnya itu sama semua tuh. Sama semua. Oke. Buat teman-teman yang mau tahu gimana detail dari mobil ini, dari karnival bensin ataupun karnival diesel, kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya yang bahas soal karnival bensin ya. Karena di video kali ini kita nggak akan bahas secara mendalam fitur-fiturnya, tombol-tombolnya itu nggak. Karena nanti bakal mensia-siakan waktu. Lebih baik kalian lihat video sebelumnya aja. Oke. Oh ya, untuk mobil ini juga udah diganti velgnya ya. Untuk velgnya ini pakai ring 17, punyanya si RV tahun 2007 ya. Tahun 2007, ring 17. Untuk profil bannya ini 21555 ring 17. Nih. Kelihatan lumayan cucok nih di mobil ini, ring 17. Padahal si RV itu profil bannya tebel. Dan di sini kita pasang yang tipis, cakep juga ya sih. Oke, kita mulai dari mesin ya. Dari mesin aja kita mulai nih. Nah, ini dia tampilan bagian ruang mesinnya nih. Langsung kelihatan intercooler nih, disuguhkan dengan pemandangan intercooler di sini. Nah, jadi udara masuk itu intake-nya dari sini untuk apa? Untuk mendinginkan si intercoolernya. Sedangkan untuk intake turbonya itu dari sini. Ya, dari grill atas sini masuk sini ke filter, baru masuk ke turbo. Turbo nanti dipompa dan masuk intercooler, didinginkan di sini dan masuk mesin. Kurang lebih gitu cara kerja si turbonya lah, kurang lebih. Dan untuk turbo di mobil karnival diesel ini tuh dia otomatis ya. Otomatis nyala di sekitar 2500 rpm lah. Nanti buat kalian yang mau nyobain, kalau mau beli itu bakal sedikit kedengeran di dalam kabin suara turbin dari turbonya itu kayak muter baling-baling itulah suaranya. Nging, nah itu di RPM 2500 biasanya gitu. Dari yang saya lihat ya. Ya, untuk tipe mesin mobil ini dia DOHC 16 valve 2900 cc bray. 4 silinder ya. Kalau yang bensin kemarin 2500 cc kan, di 6 silinder V6 2500 cc, dan ini justru 2900 cc 4 silinder. Dan ini tipe mesinnya masih konvensional ya, belum common rail. Jadi berbahagialah kalian buat yang mau menikmati mobil ini dengan solar yang 5000-an gitu ya. Silahkan kalian menyiksa mobil ini gitu kan. Dibawa main kemana aja karena solarnya irit banget bray. 5000-an, solar 5000-an ini bisa tembus 1:13 km per liter. Ya kan? Nah, untuk selebihnya ya, mobil ini tuh susunan di ruang mesinnya sama, ada aki di sini, fuse relay box, dynamo wiper, di sini ada untuk booster dan master remnya. Tetap di sini ada ininya apa? Untuk power steering, oli power steering. Nah, ini nih bedanya nih, ada filter solar di sini. Selebihnya nih mesinnya di sini. Ngadepnya ke sini ya, tetap sama. Dan ini transmisi manual, oke. Dan mobil ini memang sebenarnya agak langka, Bray, agak langka, dicari agak susah.
Saya pun kemarin nyarinya lumayan nyabar ya, lumayan nyabar, meneliti ataupun mantengin orang-orang jual di marketplace di Facebook. Karena untuk yang manual itu sendiri ya, untuk yang tipe manual, mobil ini tuh hanya dipasarkan di tahun 2000 saja. Jadi cuma 1 tahun sejak peluncurannya, Kia itu meluncurkan yang tipe manual untuk mobil ini. Selebihnya itu nanti bakal yang Matic ya, yang Matic. Dan dari review-review ataupun ulasan-ulasan pengguna yang lain, setelah saya lihat-lihat itu yang Matic kebanyakan itu gampang rewel kalau diajak nanjak gitu, Bray. Ya banyak sih, cuman banyak juga yang bagus gitu. Dan yang bagus-bagus itu biasanya harganya lumayan tinggi, masih di atas 60-an. 60, 70, bahkan ada yang tembus 100 ya. Tembus 100 itu banyak kalau mobilnya masih bagus. Benar-benar dirawat itu bisa tembus 100 untuk yang tipe diesel ini. Dan saya rasa harganya bakal cepat naik gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nyari nih Carnival diesel, saya saranin cari aja dari sekarang sebelum harganya naik ya. Soalnya banyak banget mobil-mobil diesel sekarang naik. Innova yang Barong itu juga naik. Veroza dan sebagainya yang diesel konvensional tuh pada naik. Ya, mungkin kayaknya itu aja dari segi mesin ya. Ini klakson udah diganti sih. Oh ya, ini untuk radiator ya. Ini lumayan gede ya. Nih. Kayaknya ada nih 90 cm nih, kayaknya ada, lebar banget. Dan ternyata masih kurang ternyata menurut Kia, menurut pabrikan Korea itu ditambahin intercooler lagi buat ngedinginin gitu kan. Selebihnya apa lagi ya, kayaknya udah sih sama aja. Oh ya, akinya karena ini diesel, dia harus yang tinggi ya, yang tegangan tinggi 70 lah minimal. 80 lah mungkin. 80 sampai 100 itu lebih baik gitu buat diesel, karena tarikan awal buat starternya itu berat banget, Bray. Berat. Oke, itu satu kelebihannya. Tadi apa? Untuk BBM-nya irit banget, itu satu kelebihan. Terus lagi, oh ya, mesin diesel ya terkenal, tahu sendiri lah. Mesin diesel itu bandel, kalau buat disiksa tuh asik gitu. Bahkan ada kenalan saya juga dirubah all wheel drive, ditinggiin dan dibuat off-road untuk Carnival diesel. Dan suara mesinnya ini lumayan halus, nanti kita dengerin ya. Sekarang kita lihat dulu keliling bodinya nih kayak gini. Oh yang mobil ini tuh kita jual di Instagram Garasi History, bisa kalian cek ketersediaannya, dijual dengan harga 35 juta saja, Bray. Lah kok murah ya kan? Lah kok murah kok, sama kayak bensin kemarin ya. Kita lihat dulu bodinya kayak gini. Ya harga 35 juta kayak gini, kok murah ya gitu ya. Ya karena mobil ini tuh ada minusnya di pajak. Jadinya lebih murah gitu. Tapi kalau untuk urusan mesin sih mantep, Bray. Nih silahkan kalian lihat dulu gimana kondisi bodinya lah kurang lebih. Kalau menurut saya sih lumayan gitu, lumayan. Tuh. Emang kalau mobil-mobil Korea itu untuk khususnya yang inilah itu memang agak tebal bodinya itu. Nah, agak tebal memang. Mirip-mirip, yang nggak mirip Eropa sih, tapi lebih tebal dari Jepang lah. Dari mobil Jepang dia sedikit lebih tebal, jadi suaranya kayak di dempul padahal enggak. Tuh segitu. Dan oh iya, sama ya penyakitnya kayak yang bensin. Di saat skid ini sering keropos. Yang bawah ini tuh sering keropos karena air masuk dari sini dan nggak keluar ketambung di sini, airnya yang sini keropos. Tapi selebihnya itu biasanya nggak ada yang keropos lagi untuk Carnival. Itu buat kalian yang mau beli bisa cek untuk bodinya, biasanya ada yang keropos di bagian situ tuh. Kalau yang lain ada keropos sih, saya rasa emang benar-benar udah nggak kerawat mobilnya. Jadi harusnya yang selebihnya itu selain di side kit itu nggak ada keropos apa-apa lagi. Oke, lanjut lagi kita di ruang kabin ya. Untuk mesin udah, body udah kalian lihat tadi keliling. Sekarang di kabinnya nih. Kabinnya kayak gini susunannya sama aja. Ntar saya buka. Susunannya sama aja dan ini dirubah juga jadi 8 kursi ya. Dirubah jadi 8 kursi. Dari ini kulit ya, kalau yang kemarin itu fabric bahannya. Dan
tentu saja bedanya karena ini yang manual, ya kan? Dia nggak ada sunroofnya, Bray. Nggak ada sunroof, dan kursinya yang driver itu belum elektrik. Itu aja sih bedanya sama yang tipe Matic gitu. Nah, ini layout dashboardnya. Kalau bisa aja masih lumayan cakep ya. Dan itu head unitnya layar sentuh dan lebih enteng sih kalau kalian berminat ya. Itu salah satu kelebihannya. Dan oh ya, setirnya ini kalau yang tipe Matic kan dia ada tombol nih di kiri kanan. Nah, kalau ini kayak gini modelnya lebih polos aja gitu. Ini kondisi dalamnya nih kayak gini. Power window fungsi semua, dan ini untuk kaca belakang. Dan ini kan kalau di yang tipe Matic ada buat sunroofnya, ini sama ini. Kalau ini cuman kacanya doang buat kaca belakang tuh. Yuk kita coba nyalain dulu gimana suara dari mesin diesel Carnival diesel ini manual ya. Idle-nya di 800-900 rpm. Suaranya masih lumayan gurih, Bray. Kreng. Ya. Ini suara dieselnya mobil ini. Silahkan nilai sendiri apa kasar atau lumayan halus. Kalau saya pribadi sih lebih suka mesin-mesin yang suaranya kayak gini, yang suaranya kasar, diesel lama. Daripada diesel baru tuh udah kayak bensin, suaranya halus banget. Nah, ini pertanda bahwa saya mesinnya ini masih cukup bagus tuh. Hampir nggak kelihatan sama sekali asapnya. Ini pertanda pembakarannya bagus ya. Ini salah satu tips kalau kalian mau nyari Carnival diesel. Yang pertama, lihat asapnya di idle, itu hampir nggak kelihatan tuh asapnya. Hampir nggak kelihatan nih. Knalpotnya di sini nih. Nah, di sini knalpotnya. Oke, nggak kelihatan kan? Terus kita coba geber nih. Ini tips-tips yang agak sederhana sih ya. Kita coba geber di 2000 rpm dan kita lihat ke belakang. Itu harusnya nggak ada asap-asap yang terlalu tebal gitu. Kalau asapnya lumayan tebal, itu berarti ada masalah di persolarannya. Kalau asapnya putih, justru itu ada kemungkinan di ring sehernya aus, atau bloknya aus, ataupun di nozzle-nya gitu. Jadi agak beda sih dengan mesin bensin. Kalau mesin bensin kan kalau asap putih udah pasti ring sehernya. Nah, kalau mobil diesel itu belum tentu ring seher yang kena. Kalau asap putih itu belum tentu. Kadang di setelan bospom ataupun nozzle-nya kurang bagus, pengkabutannya kurang bagus. Nah, itu biasanya jadi penyebab asap putih juga. Tapi normalnya ya kayak gitu tadi, asapnya tipis dan agak hitam biasanya. Agak hitam. Sama ini nih, yang paling paling penting kalau ngecek Carnival diesel ataupun mobil-mobil solar lain lah yang tua-tua, itu tinggal kalian lihat aja nih dari tutup olinya ini. Kita buka ya. Sorry Bray, tadi agak kesulitan buat buka tutupnya ini. Nah, jadi buat ngecek mesin diesel itu masih bagus apa enggak, kalian tinggal buka tutup ini, tutup oli ataupun dipstick olinya. Jadi kalian tinggal buka. Kalau misalnya ada asap nih, ada asap nyembur kayak kereta uap gitu, itu artinya mesinnya udah ngobos. Nah, kalau ini bisa kalian lihat, bentar ya, silau ya. Nah, bisa kalian lihat, ini nggak ada yang nyembur-nyembur kayak apa ya, kayak asap knalpot yang kayak uap lah gitu, lumayan banyak. Nah, kalau ini nggak ada kan, bisa dilihat. Iniin, tutup, buka, tutup, buka. Kalau mesinnya ngobos, dia udah keluar asapnya. Dan biasanya juga ada oli-oli nyembur nih dari sini, netes-netes, nyiprat-nyiprat kemana-mana. Itu tanda mesin udah ngobos, udah nggak bagus. Sama di tutup dipstick olinya ini, tutup dipstick. Nah, di tutup dipstick oli ini kalau udah jelek, dia nyembur juga
asapnya, sama ada kuncerat-kunceratan oli dari karter olinya dia naik karena ada kompresi yang bocor dari dalam sana. Itu cara ngecek mesin diesel masih bagus apa enggak. Sederhana ya. Jadi cuma dua itu tadi, dari tutup ini sama dari asap di belakang. Itu cara nentuin mesin diesel masih bagus apa enggak. Oh ya, sama suaranya ya. Kalau suara itu dia bisa dinilai sendiri lah masing-masing orang itu. Kalau masih bagus suaranya garing nih kayak gini. Kerang. Kalau mesinnya udah nggak bagus itu suaranya macam-macam. Udah kayak ya mesin sakit lah. Biasanya itu langsung ngasih. Walaupun orang awam kalau mesinnya udah nggak bagus dari suaranya aja udah nggak. Itu aja sih menurut saya ya, dari yang saya pelajari. Intinya yang paling penting ditutup oli dan dipstick oli tadi. Kalau misalnya ada asap yang nyembur dan ataupun oli yang muncrat, nah itu pertanda bahwa saya mesinnya udah nggak sehat lagi. Itu yang paling penting. Yang kedua, asapnya bisa kalian nilai nanti. Asapnya kalau misalnya tebel, nah itu berarti udah kurang sehat, entah dari nozzle-nya ataupun dari solarnya sendiri. Dari nozzle, bospom. Intinya sederhana sih kalau diesel itu, nozzle, bospom, dan injektor-injektornya itu kurang bagus, ataupun dari filter juga bisa. Sederhananya di situ kalau untuk menilai asapnya gitu. Selebihnya suara diesel yang sehat ya kayak gini, kurang lebih bisa kalian dengerin. Ya, terus apa lagi ya? Oh ya, kalau misalnya kalian mau nambahin bagaimana tips buat memilih mobil-mobil diesel ataupun khususnya Carnival diesel, bisa kalian tulis di kolom komentar ya, Bray. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah sih. Oh ya, buat kalian yang minat silahkan kalian cek di Instagramnya, mobil ini dijual. Kalau masih ada ya syukur, silahkan coba diambil. Kalau nggak ada udah ya sabar aja gitu, cari aja yang lain. Kalau untuk saya pribadi sih mobil ini lumayan enak ya. Oh ya, untuk tenaga itu sebenarnya perlu dites di jalanan yang sepi gitu. Kalau di Jogja ini sih jalanannya lumayan rame ya. Jadi saya nggak perlu test drive lah. Kalau memang kalian mau beli, pengen milih-milih mobil, nanti misalnya kalian milih mobil itu silahkan test drive sendiri. Harusnya mesinnya tenaganya itu enak gitu. Harusnya tenaganya enak. Kalau kalian ngerasa tenaganya kok kurang gitu, kok lemot, kok kayak berat, nah itu berarti udah nggak beres mesinnya. Itu bisa kalian nilai sendiri sih. Karena kalau Carnival ini kan dia sesinya gede, udah gitu ada turbonya, harusnya mesinnya enak dan enteng tarikannya gitu. Dan ini terus terang saya coba, wah enak banget mesinnya ya. Mesinnya enak. Nah ini bonus nih, silahkan kita lihat lagi mobilnya. Udah. Oke Bray, mungkin sekian dulu aja mengenai ulasan dari Carnival diesel ini. Sekarang kita simpulin lah soal mobil ini bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan yang pertama menurut saya itu adalah yang paling menonjol nih ya. Itu BBM-nya irit banget. BBM-nya irit banget dengan harga biosolar yang 5.100 itu bisa tembus 1/13 km per liter. Itu kalau dibandingin dengan yang bensin kemarin mungkin 3 kali lebih boros ya. 3 kali lebih boros. Dan ini jadi nilai lebih utamanya buat mobil ini. Dan kelebihan yang kedua, khusus buat yang tipe manual nih, khusus buat tipe manual kayak mobil ini, mobil Carnival diesel itu bisa dipakai buat nanjak-nanjak yang lebih curam gitu, tanpa ada kekhawatiran buat gagal nanjak gitu. Jadi lebih aman lah dibanding yang Matic, karena Matic itu sebenarnya kurang cocok buat diajak nanjak, apalagi di usianya yang udah menginjak lebih dari 20 tahun. Untuk kelebihan yang ketiga, sama seperti mobil Carnival bensin sebelumnya, itu kabinnya enak banget ya, nyaman lah dengan harga segitu. Apalagi buat perjalanan jauh bersama keluarga, ini bisa diandalin banget buat kenyamanannya. Udah gitu yang keempat, di dalam itu lebih stabil ya, mungkin karena pengaruh di beratnya juga. Mobil ini kan lumayan berat nih, 2 ton. Udah gitu ditambah dengan kaki-kakinya mungkin ya, karena kan mobil Korea itu terkenal
dengan kombinasi lah, bisa dibilang kombinasi antara mobil Jepang dengan mobil Eropa. Nah untuk kaki-kakinya mungkin Kia itu pakai yang ala Eropa gitu, jadi mungkin kaki-kakinya lebih enak aja gitu, lebih nyaman dan suspensinya lebih enak lah intinya gitu. Jadi di dalam itu lebih stabil dan getarannya itu ataupun goyangannya itu nggak begitu kerasa. Terus untuk kelebihan selanjutnya mungkin apa ya, desain ya, mungkin desain lah. Untuk mobil yang usianya udah menginjak lebih dari 20 tahun, mobil ini bisa dibilang cukup lumayan lah, cukup lumayan. Tapi itu selera ya. Kalau menurut saya pribadi ini cukup lumayan, dengan mobil-mobil seusianya ini masih sangat bisa diandalkan, baik eksterior maupun interiornya itu masih tetap kerasa mewahnya gitu. Sekarang untuk kekurangannya nih, kekurangan mobil ini yang pertama menurut saya ya, yang lumayan kerasa tuh soal spare part ini nggak begitu mudah dicari kayak mobil-mobil Jepang. Kalau mobil-mobil Jepang kan mungkin kita datang ke toko aja udah kemungkinan besar tuh dapat. Nah kalau ini ada kemungkinan nggak dapat gitu. Tapi buat kalian itu jangan khawatir, karena sekarang itu kan zamannya online, semuanya bisa kalian cari lewat online, dan insya Allah itu mudah lah, pasti dapat lah. Saya rasa sih pasti dapat, jadi jangan khawatir. Udah gitu yang kedua kekurangannya, harga spare partnya itu agak sedikit lebih mahal dari mobil-mobil Jepang, tapi nggak semahal mobil-mobil Eropa, tenang aja. Ini termasuknya masih, menurut saya masih agak murah lah spare partnya, jadi jangan khawatir. Itu dua kekurangan. Terus apa lagi ya? Untuk kekurangan yang ketiga nih, mobil Carnival ini katanya gitu ya, katanya itu nggak semua bengkel bisa benerin kalau misalnya rusak. Jadi harus orang-orang yang memang udah punya pengalaman yang cukup lah. Dan itu biasanya yang paling bermasalah, yang biasanya bengkel-bengkel yang nggak bisa itu di yang tipe Matic, karena Maticnya ini lumayan agak sulit dan mungkin spare partnya agak lebih sulit juga ya untuk yang Carnival ini, untuk yang tipe Matic. Dan kalau yang tipe, nah makanya dari itu juga kenapa saya bela-belain buat nyari mobil yang tipe manual kayak gini, walaupun nyarinya juga agak susah gitu. Udah sih mungkin kayaknya itu aja dari video kali ini. Silahkan kalian like kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan saya harapkan ada kritik dan saran yang kalian tulis di kolom komentar. Oke, itu aja, sampai jumpa di lain video.